Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita masih bisa berdiskusi kepada mahasiswa. Materi selanjutnya adalah skala pengukuran dalam penelitian ya. Baik, kita mulai. Skala pengukuran tentu ada beberapa bahasan materi. Pertama adalah pengertian skala dan pengukuran, macam-macam skala pengukuran, pengertian skala pengukuran, pengertian skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Selanjutnya beberapa tipe skala pengukuran. Skala Likert, skala Goodman, skala diferensial semantik, skala rating, skala Thurston, dan skala Bogardus ya. Baik, kita mencoba beberapa definisi. Tentunya kita gunakan yang lazim dan wajar begitu ya. Pengertian skala adalah alat yang disusun dan digunakan oleh peneliti untuk merubah respon tentang suatu variabel yang bersifat kualitatif menjadi data kuantitatif. Itu yang menjadi dasar ya. Jadi variabel yang bersifat kualitatif menjadi data kuantitatif. Nah, selanjutnya dalam pengukuran, variabel yang bersifat kualitatif berskala nominal, sedangkan variabel kuantitatif berskala ordinal, interval, dan rasio. Dan melalui perubahan ini, variabel yang berskala nominal dirubah ke dalam variabel yang berskala interval. Begitu ya. Dan selanjutnya kita lihat beberapa macam skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada. Berikutnya data statistik yang berkaitan dengan hasil skala pengukuran. Data statistik yang berkaitan erat dengan hasil skala pengukuran yang digunakan. Berdasarkan jenjang pengukurannya dapat diurutkan ke dalam 4, yaitu data berskala nominal, data berskala ordinal, data berskala interval, dan data berskala rasio. Ya. Nah, kita mulai dari skala nominal. Skala nominal adalah skala yang paling sangat sederhana, disusun menurut jenis atau kategori atau fungsi bilangannya hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik lainnya. Dan ciri-cirinya adalah skala nominal, posisi data itu pasti setara dan tidak dapat dilakukan operasi matematik seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Ya. Adapun tes statistik yang digunakan adalah statistik non parametrik. Jadi tes statistik yang digunakan adalah statistik non parametrik. Di antaranya ada uji binomium sampai kepada uji koefisien kontingensi. Ya. Jadi ini beberapa tes statistik yang digunakan dalam skala nominal. Berikutnya contoh data nominal. Kita lihat ya. Suku daerah di Indonesia. Banyak sebenarnya, tapi kita mengambil contoh hanya 5 begitu ya. Coba 1 Jawa, suku Jawa, kedua suku Batak, 3 suku Sunda, ketiga suku Bugis, dan kelima suku Dayak begitu. Dan selanjutnya di Indonesia ada beberapa agama yang dianut oleh masyarakat, diantaranya 1 beragama Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, dan kelima agama Buddha, gitu ya. Nah, kita lanjutkan dengan skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang disusun berdasarkan pada ranking, diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang lebih rendah. Atau sebaliknya, boleh dilakukan. Skala ordinal memungkinkan orang mengurutkan seseorang atau objek sesuai dengan kuantitas dari karakteristik yang dimilikinya. Ya, skala ordinal dimungkinkan untuk melakukan perhitungan atau kuantifikasi variabel yang diuji, sehingga memberikan informasi yang lebih substansial. Ya, adapun analisis statistik yang digunakan adalah statistik non parametrik. Jadi, analisis statistik yang digunakan adalah statistik non parametrik, yang diantaranya adalah
uji Kolmogorov sampai kepada uji koefisien konkordansi kendal. Ya, jadi boleh digunakan, tinggal dipilih sesuai dengan keinginan daripada peneliti. Gitu ya. Contoh skala ordinal adalah kita mengukur ranking di kelas. Misalnya kelas prodi manajemen kelas A. 20 mahasiswa. Kita bisa mengukur rankingnya, ranking pertama sampai ranking ke 20 gitu ya. Yang kedua contoh kepangkatan dalam militer. Kepangkatan dalam militer itu mulai paling rendah prajurit sampai kepada yang paling tinggi jenderal berbintang 4 gitu ya. Selanjutnya kepangkatan dalam ASN atau PNS. Mulai golongan 1, 1A sampai 1D. Terus 2A sampai 2D, 3A sampai 3D, dan 4A sampai 4D, dan ada juga yang 4E begitu ya, terakhir. Dan yang terakhir skala ini adalah mengukur suatu kejuaraan. Ya kan ya? Jadi juara masing-masing cara pandang kita ada olahraga sepak bola, ada olahraga renang begitu ya. Ada olahraga bulu tangkis gitu ya. Terus mulai dari tingkat lokal, ada regional, ada nasional, bahkan ada yang internasional begitu ya. Jadi kita bisa membuat dengan skala ordinal. Selanjutnya kita lanjutkan dengan skala interval. Skala interval adalah mempunyai karakteristik sama seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal, dengan ditambah karakteristik yang lain, yaitu berupa interval yang tetap. Nah, skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama. Ya. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis statistik parametrik. Jadi analisis statistik yang digunakan adalah statistik parametrik. Mulai daripada uji T sampai kepada uji regresi ganda, multiple regression, ya. Nah, kita lihat skala rasio, ya kan ya? Skala rasio, kita lihat bahwa skala rasio adalah memiliki semua yang dimiliki oleh skala nominal, skala ordinal, interval. Jadi skala rasio itu juga dimiliki oleh skala nominal, ordinal, dan interval. Nah, adapun kelebihan skala rasio mempunyai nilai 0. Jadi empiris absolut. Mempunyai nilai 0 kan ya. Skala rasio adalah skala pengukuran yang mempunyai nilai mutlak, dan mempunyai jarak yang sama. Dengan demikian, data skala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui. Ya, jadi dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui. Kita mulai contohnya, angkanya tidak di bawah 0, begitu ya. Umur manusia nggak pernah ada mulai dari 0 kan ya. Tinggi badan, berat badan, umur A adalah 2 kali lipat umur B misalnya, dan selanjutnya begitu ya. Jadi panjang juga. Jadi tidak mulai dari 0 begitu ya kalau skala rasio itu. Nah, kita lihat ada beberapa tipe skala pengukuran. Pertama kita lihat skala Likert. Digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Nah, yang biasa digunakan mulai dari angka 1, rendah sekali, rendah, begitu ya, terus cukup tinggi, tinggi, sangat tinggi begitu. Ada juga mulai dari angka 5 ada sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju gitu. Jadi misalnya kita lihat ini kita coba dengan 100 responden ya. Yang menjawab 5 sangat tinggi atau sangat setuju misalnya 15 orang. Yang menjawab setuju 4 orang. Yang menjawab netral 40 orang.
Yang menjawab tidak setuju itu 10 orang, dan menjawab sangat tidak setuju 1 orang. Maka kita lihat perkaliannya 5 kali 15, karena menjawab 5 maka 75. Terus yang tadi 25 orang yang menjawab setuju berarti dikali 100 begitu ya. Jadi perkalian yang dituju oleh responden diisi begitu dikalikan dengan jumlah yang memilih begitu kan ya. Jadi berapa sebenarnya hasil yang dikeluarkan, dihasilkan hasil perkalian begitu ya. Nah, kita coba dari hasil perkalian menjawab 5 sampai dengan 1, totalnya adalah 325. Nah, kita lihat kalau memang hasilnya sangat setuju 65%, maka skor tertinggi tadi kita lihat adalah contohnya ada 5 kali 100, karena 100 orang respondennya, maka yang tertinggi 5 gitu ya, yang cerdas 1 begitu ya. Jadi sangat setuju 500, sangat tidak setuju 100 begitu. Tapi dicari hasil perkaliannya 325, tadi hasilnya dibagi 500 kali 100%. Maka yang sangat setuju ternyata itu adalah 65% begitu kan ya. Nah, katanya skala Likert tentu dianggap oleh berbagai pendapat, latar belakangnya begitu, itu lebih baik begitu daripada skala Thurston ya. Jadi emang pertama apa yang dianggap lebih baik dalam menyusun skala, katanya item-item yang tidak jelas menunjukkan hukuman dengan sikap yang sedang diteliti masih dapat dimasukkan ke dalam skala. Jadi item-item yang tidak jelas menunjukkan hubungan dengan sikap yang sedang diteliti masih dapat dimasukkan ke dalam skala. Sedangkan dalam skala menyusun skala Thurston itu yang dimasukkan hanya item-item yang telah disetujui secara bersama-sama dan jelas hubungan sikap yang diteliti saja dimasukkan begitu ya. Jadi yang punya hubungan saja dimasukkan, berhubungan ya. Nah, skala Likert itu lebih mudah membuatnya daripada skala Thurston ya. Jadi lebih mudah. Skala Likert mempunyai reliabilitas yang lebih tinggi dibandingkan skala Thurston untuk jumlah item yang sama gitu ya. Nah, tentu setiap skala punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, skala Likert mempunyai beberapa kelemahan. Di antaranya karena ukuran yang digunakan adalah ukuran ordinal begitu ya. Ukuran ordinal. Berikutnya skala Likert hanya dapat mengurutkan individu dalam skala. Ya. Dan skala Likert terkadang total skor dari individu tidak memberikan arti yang jelas begitu ya. Kalau kita lihat beberapa contoh-contoh, karena banyak pola respon terhadap beberapa item akan memberikan skor yang sama gitu. Nah, berikutnya validitas dari skala Likert merupakan pertanyaan yang masih memerlukan penelitian empiris gitu ya. Nah, berikut skala Goodman. Mempunyai skala kumulatif. Skala Goodman mengukur suatu dimensi saja dari suatu variabel yang multidimensi. Skala Goodman juga disebut skalogram yang sangat baik untuk meyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dari sikap atau sifat yang diteliti, yang disebut sebagai atribut universal gitu ya. Skala Goodman terdapat beberapa pertanyaan yang diurutkan secara hierarkis untuk melihat sikap seseorang, gitu ya, tentu sikap yang tertentu begitu. Jika seorang menyatakan tidak terhadap pertanyaan sikap tertentu dari stereotip pernyataan itu, maka dia akan menyatakan lebih dari tidak terhadap pernyataan berikutnya. Jadi kalau di dalam nomor 1 dia bersikap bahwa pernyataannya dia sudah menyatakan tidak begitu, maka kadang-kadang pernyataan berikutnya dia sama begitu. Jadi mengikuti begitu kan ya. Nah, ada dua kelemahan dari skala Goodman. Skala Goodman bisa tidak mungkin menjadi dasar yang efektif baik untuk mengukur sikap terhadap objek yang kompleks ataupun membuat prediksi tentang perilaku objek tersebut begitu ya. Objek tersebut.
Berikutnya, suatu skala saja bisa mempunyai dimensi tunggal untuk satu kelompok, tetapi ganda untuk kelompok yang lain, ataupun berdimensi satu untuk satu waktu, mempunyai ganda untuk waktu yang lain dengan sependengan yang sama. Nah, ini kelemahan daripada skala Goodman. Ya. Nah, skala Goodman adalah skala yang digunakan untuk menjawab yang bersifat tegas, jelas, tegas, konsisten, yakin atau tidak yakin, benar atau salah, begitu, pernah atau belum pernah, ya atau tidak, positif atau negatif, setuju atau tidak setuju. Ya, jadi bersifat tegas begitu ya. Data yang diperoleh dapat berupa data interval dan data rasio. Penelitian menggunakan skala Goodman apabila ingin mendapatkan jawaban yang jelas dan tegas begitu, serta konsisten terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Jadi ini ada bagusnya begitu ya, karena perlu ketegasan. Yakin atau tidak Anda begitu, pergantian presiden akan dapat mengatasi persoalan bangsa Indonesia saat ini. Yakin apa enggak kira-kira ya, kalau besok pergantian presiden, bahwa persoalan bangsa akan selesai begitu dengan presiden yang baru. Anda yakin atau tidak yakin? Tidak choice ya, tegas ya, tegas. Apa komentar saudara? Apakah komentar saudara jika presiden diperpanjang menjadi 3 periode? Undang-undang kan 2 periode. Tapi ada komentar ingin 3 periode begitu. Kita menyatakan setuju atau tidak setuju begitu. Tegas ya jawabannya. Tegas. Nah, kita lihat skala diferensial semantik, semantik diferensial scale. Ya. Ini ditemukan oleh Charles Osgood ya, Tannenbaum, Charles Osgood dan Tannenbaum ya, tahun 57, sudah lama sekali. Jadi mengembangkan konsep ini, responden diminta memberikan penilaian terhadap suatu konsep atau objek tertentu. Misalnya sikap wirausaha, sikap pimpinan manajer, sikap iklim organisasi, begitu ya, sikap budaya organisasi, sikap prosedur kerja, begitu. Nah, tentu ada beberapa cara, begitu. Nah, skala ini dibuat dalam 7 kolom dengan bipolar yang saling bertentangan. Untuk menghindari bias, maka polar positif negatif disusun secara acak, ya. Sifat bipolar dapat ditentukan melalui pengalaman pribadi atau meminta pendapat pakar, gitu. Skala diferensial semantik atau skala perbedaan semantik berisikan serangkaian karakteristik bipolar atau dua kutub seperti panas sama dingin, populer tidak populer, baik tidak baik, begitu kan ya. Nah, ini banyak contoh sebenarnya. Nah, kita lihat. Nah, bagaimana kira-kira dengan contoh seperti ini? Mana yang saudara paling cocok? Kontrol orang tua terhadap mahasiswa dari tertinggi ketat, yang terendah longgar. Terus yang kedua sering dilakukan, begitu kan ya? Sering dilakukan. Tidak pernah dilakukan, begitu kan ya? Terus lemah dan kuat, gitu ya. Positif, negatif, buruk, baik, aktif, pasif, gitu ya. Berikutnya contohnya berikan tanda hubungan antara sama mahasiswa. Ada mulai tinggi, intim, sampai kepada yang renggang, negatif, begitu ya. Jadi ini contoh-contoh yang ringan saja, begitu nanti implementasi saudara bisa buat kan ya. Nah, berikutnya rating scale atau skala penilaian. Pada skala penilaian ini, seorang penilai memberi angka pada suatu kontinum di mana individu atau objek akan ditempatkan. Penilai terdiri dari beberapa orang, ya. Penilai ini adalah orang-orang yang mengetahui bidang yang dinilai. Berdasarkan ketiga skala pengukuran, skala Likert, skala Goodman, dan skala perbedaan semantik, data yang diperoleh adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan, gitu ya. Sedangkan rating scale yaitu data mentah yang didapat berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif, gitu ya. Nah, kita lihat jawaban responden, gitu ya. Ada ketat, ada longgar. Tinggal memilih nih, ya. Sering dilakukan, tidak pernah lakukan. Ada lemah, ada kuat. Ada baik, ada buruk. Ada aktif, ada pasif. Ada besar, ada kecil, begitu ya. Nah, ini semua merupakan data kualitatif. Nah, kita lihat contoh-contohnya, ya kan ya. Pernyataan tentang menciptakan keluarga sejahtera. Mulai nomor item 1, masalah agama, masalah pendidikan manajemen anak, ya. Jadi manajemen pendidikan anak, pengaturan
keuangan keluarga, masalah rekreasi, aturan rumah tangga, ada kebiasaan, pemeliharaan anak, pembagian tugas rumah tangga, perwujudan kasih sayang. Nah, banyak lagi ya indikator yang lain tentang pernyataan tentang menciptakan keluarga sejahtera. Ini kita lihat mencantumkan 9 saja begitu ya. Inter jawabannya jelas. Sangat baik 5, baik 4, cukup baik 3, kurang baik 2, sangat tidak baik 1 begitu ya poinnya ya. Jadi ini jelas bagaimana intervalnya kan ya. Nah, untuk jawabannya kita lihat ya kan ya. Tadi jumlah responnya kan 9 tadi kan ya. Skor tertinggi tadi 5 ya kan. Jumlah item pertanyaan 9. Maka kita lihat menurut persepsi responden 9 orang, yakni totalnya 359 tadi itu jumlahnya dari hasil jawaban responden tadi dikali 100% ya, berarti 84,64%. Nah, ternyata setelah dilihat persepsi responden ini dari 9 orang, itu range-nya adalah mulai dari 20, 0, 20, 40, 60, 80, dan 100%. Nah, apabila hasilnya tadi 88,64%, maka berada di antara daerah kuat dan sangat kuat begitu ya. Karena 88,64% gitu ya. Tentu nanti bisa dibuat contoh-contoh yang lain. Ini contoh yang sangat sederhana agar mudah dipahami. Ya. Nah, kita lihat selanjutnya adalah skala Thurston ya. Meminta responden untuk memilih pertanyaan yang ia setujui dari beberapa pertanyaan yang menyajikan pandangan berbeda-beda. Pandangan berbeda-beda pada umumnya. Setiap item punya asosiasi antara nilai 1 sampai dengan nilai 10. Tapi ya, nilainya tidak ditentukan oleh responden. Pemberian nilai ini berdasarkan jumlah tertentu pertanyaan yang dipilih oleh responden mengenai angka tersebut. Ya. Perbedaan skala Thurston dan skala Likert adalah pada skala Thurston interval yang panjangnya sama memiliki intensitas kekuatan yang sama, sedangkan pada skala Likert tidak perlu sama begitu kan ya. Jadi ada perbedaan nyata begitu ya. Ada perbedaan yang nyata antara skala Thurston dengan skala Likert gitu kan ya. Nah, ini kita lihat contoh merekrut calon dosen fakultas ekonomi dan bisnis. Pilihlah 5 dari 10 pernyataan yang sesuai dengan persepsi Anda. Ada 10, ya dipilih 5 begitu. Kita lihat yang A dosen nggak ya? Terus mulai dari E, A, E, F, G, H. Ya kan ya? Itu pilihan-pilihan daripada merekrut calon dosen begitu ya. Nah, hasilnya kita lihat. Dari pernyataan item tersebut begitu ya, maka dapat dianalisis dengan cara sebagai berikut. Peneliti memberikan jawaban dan penilaian yang akurat. Itu yang pertama. Karena yang kedua itu memberikan nilai sesuai dengan hasil jawaban responden dan menghitung hasil rekapitulasi data responden. Nah, ternyata dari nilai hasil kumulatif hasilnya 8,8 ternyata sangat tinggi. Ya kan? Tertinggi dibilangnya. Tertinggi 8,8. Jadi maka yang punya respon nilai tertinggi untuk menjadi dosen begitu itu akan terlihat gitu. Jadi hasil perhitungannya itu saudara bisa lihat langsung begitu ya. Nah, kita lihat skala Bogardus ya. Skala Bogardus adalah skala yang mengukur jarak sosial yang dikembangkan oleh Emory S. Bogardus ya. Yang dimaksud dengan jarak sosial adalah derajat pengertian atau keintiman dan kekeraban sebagai ciri hubungan sosial secara umum ya, yang kontinumnya terdiri dari sangat dekat, indifferent, benci, bahkan mungkin sampai menolak sama sekali begitu ya. Tentu skor tinggi diberikan kepada kualitas yang tinggi, ini caranya begitu. Jadi skor tertinggi diberikan kualitas yang tertinggi. Nah, ini contoh saja, itu skala Bogardus mula-mula dibuat untuk melihat derajat kesediaan penerima orang asing. Kita ingin melihat bagaimana penerimaan berupa soko terhadap orang Jawa. Nah, orang Jawa begitu ya. Mau menerima orang Jawa, kawin dengan famili Anda. Mau menerima orang Jawa sebagai sahabat kental Anda. Mau menerima orang Jawa sebagai bekerja sekantor dengan Anda.
begitu ya. Menerima orang Jawa dalam suatu organisasi dengan Anda, begitu ya. Mau menerima orang Jawa sebagai warga dalam rumah tangga Anda atau RT lingkungan ya. Ya, yang terakhir adalah mau menerima orang Jawa sebagai pimpinan Anda. Tergantung kita. Nah, kita lihat hasilnya kan ya, hasil skornya. Nah, ternyata bahwa perlu juga diingatkan bahwa dalam menyusun pertanyaan di atas urutan-urutan kualitas harus jelas, di mana gradasinya menurun secara nyata dari penerimaan yang paling tinggi sampai penerimaan yang paling rendah, begitu kan ya? Yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Nah ini kita lihat hasilnya. Jadi responsi dari responden terhadap penerimaan orang asing ini terlihat, kan ya? Jadi bagaimana cara membuat skala Bogardus? Tentu mengalihkan skor dengan presentasi dalam sel matriks gitu ya, menjumlah hasil perkalian tersebut untuk masing-masing suku gitu. Dan ketiga, hasil penjumlahan adalah skor untuk satu kelompok suku tersebut. Jadi itu sudah domainnya seperti itu kan ya. Nah, worksheet untuk membuat skala jarak sosial Bogardus. Ini semakin detail lagi kan ya dari slide ini. Nanti saudara bisa baca secara pelan-pelan begitu. Nanti adik pahami, saudara boleh bertanya begitu kan ya, dituntaskan oleh saya begitu. Nah, tentu dari beberapa dari materi tadi, skala pengukuran dan penelitian, tentu kita perlu ada evaluasi, ya kan, evaluasi mandiri bagi Anda semua, tentu dengan pertanyaan-pertanyaan. Ini sangat simpel, ada 4 pertanyaan begitu, saudara baca dan saudara jawab begitu ya. Dijawab untuk mengasah cara pandang Anda memberikan jawaban terhadap suatu masalah yang ada di depan Anda gitu ya. Jadi ini perlu evaluasi mandiri, sangat perlu gitu ya. Nah, tentu ini daftar pusaka yang digunakan sebagai referensi. Saudara kalau memiliki dana boleh beli, kalau enggak nanti boleh berdiskusi dengan saya begitu ya. Jadi buku-bukunya cukup baik lah. Dan tentu saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.